Pada kali ini saya akan membahas terkait dengan materi kimia organik. Saya akan mengupas dari bagaimana dasar-dasar dari kimia organik. Tanpa berlama-lama lagi, silahkan untuk menyimak tayangan video berikut ini. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Baiklah, kita akan membahas terkait dengan perkembangan kimia organik. Dari banyak penelitian terdahulu terkait dengan kimia organik, akhirnya dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan penemuan dan penelitian tersebut, senyawa organik kemudian didefinisikan sebagai senyawa yang berbasis karbon, atau dengan kata lain, senyawa organik dikenal dengan senyawa karbon. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang mengandung atau terdiri dari unsur hidrogen dan karbon atau unsur C dan H. Lalu berdasarkan rantai karbonnya, senyawa hidrokarbon dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hidrokarbon rantai C terbuka, alifatis, lalu hidrokarbon rantai C tertutup, yaitu siklis. Baiklah, materi selanjutnya tentang hidrokarbon rantai C terbuka, yaitu terdapat 3 golongan yang sering kita ketahui dengan nama alkana, alkena, dan alkuna. Alkana adalah hidrokarbon rantai C terbuka dengan ikatan tunggal atau jenuh pada rantai karbonnya. Lalu alkena adalah hidrokarbon rantai C terbuka dengan terdapat ikatan rangkap 2 pada rantai karbonnya. Lalu untuk alkuna adalah hidrokarbon rantai C terbuka dengan terdapat ikatan terangkap 3 pada rantai karbonnya. Baiklah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang kekhasan atom karbon. Apa saja sih kekhasan atom karbon itu? Dapat kita lihat bersama ya, bahwa yang pertama berdasarkan elektron valensi dari atom C, yang mana dapat mengikat 4 atom atau 4 gugus lain yang sejenis atau yang berbeda jenis secara kovalen atau mengikat dengan 4 buah garis pada ikatan kovalen. Lalu yang kedua, antara atom C dapat saling berikatan membentuk rantai C dengan ikatan tunggal maupun ikatan rangkap 2 dan juga ikatan rangkap 3. Lalu yang ketiga, pada rantai C ada yang terbuka atau tertutup serta bercabang. Lalu yang keempat, pada rantai C dikenal dengan adanya atom C primer, atom C sekunder, dan juga ada yang dikenal dengan atom C tersier dan kuartenar. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu terkait dengan ikatan pada senyawa organik yang digambarkan dengan struktur Lewis dan juga struktur Kekulé. Untuk struktur Lewis kita sudah sering lihat bahwa elektron valensi ditunjukkan dengan suatu atom yang ditujuk pada bentuk nokta atau titik-titik. Nah, untuk senyawa hidrogen mempunyai satu titik yang mewakili elektron valensinya 1s, sedangkan untuk karbon mempunyai 4 titik yang mana menunjukkan bahwa terdapat 4 elektron pada 2s2 dan 2p2. Sedangkan untuk struktur Kekulé atau struktur ikatan garis yang mana mempunyai sebuah garis yang digambarkan di antara dua atom yang menunjukkan 2 elektron yang berikatan kovalen, di mana atom-atom antar satu atom dan atom yang lain dapat membentuk 1 atau 2 ikatan, dan atom-atom dengan 4 elektron valensi atau lebih membentuk ikatan banyak yang diperlukan untuk memenuhi aturan oktet. Selanjutnya, rantai atom karbon dapat merupakan rantai lurus, bercabang maupun siklis, yang mana kemampuan atom karbon yang dapat membentuk ikatan kovalen yang dapat memungkinkan atau menyebabkan terbentuknya rantai atom dengan berbagai macam bentuk atau beragam, yang merupakan salah satu penyebab terbentuknya ikatan karbon yang banyak bentuk seperti rantai lurus, bercabang maupun siklis, seperti gambar yang kita tampilkan berikut ini. Baiklah, demikian tadi penjelasan singkat terkait kimia organik, atau lebih fokus pada dasar-dasar pada pembelajaran kimia organik. Semoga pembahasan yang telah saya berikan dapat memberikan manfaat untuk kita semua, dan saya mohon maaf untuk kehilafan dan kesalahan yang murni berasal dari saya. Demikian penjelasan hari ini, sampai berjumpa pada
konten YouTube berikutnya.